Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Abdul Rizki dengan NIM 250705034 dengan mata kuliah Algoritma dan Pemrograman dengan dosen pengampu Pak Rida Ilahi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1. Soalannya yaitu jelaskan perbedaan antara interpreter dan compiler dalam penerjemahan kode program. Interpreter dan compiler adalah sama-sama digunakan untuk menerjemahkan bahasa pemrograman agar dapat dimengerti oleh komputer, tetapi cara kerjanya berbeda. Interpreter menerjemahkan dan menjalankan kode program baris per baris secara langsung. Ciri-cirinya yaitu eksekusinya lambat, error langsung muncul pada baris yang salah, tidak menghasilkan file executable, cocok untuk pengembangan dan debugging. Contoh bahasanya yaitu Python, JavaScript, dan PHP. Kemudian compiler yaitu adalah menerjemahkan seluruh kode program sekaligus menjadi file executable sebelum dijalankan. Ciri-ciri compiler: eksekusi lebih cepat, error ditampilkan setelah proses compile selesai, menghasilkan file exe dan executable, cocok untuk aplikasi besar dan performa tinggi. Contoh bahasanya adalah C, kemudian C++ dan GU. Kesimpulannya, interpreter lebih fleksibel untuk pengembangan cepat, sedangkan compiler lebih unggul dalam performa dan efisiensi. Kemudian kita lanjut pada nomor 2, yaitu soalnya dalam pemrograman pemilihan tipe data yang tepat untuk sebuah variabel dianggap krusial. Mengapa? Seorang programmer tidak sebaiknya selalu menggunakan tipe data yang paling umum dan memiliki jangkauan terbesar. Saya menjawabnya, pemilihan tipe data sangat penting karena memengaruhi yang pertama adalah memori, kecepatan program, kemudian akurasi data, dan potensi error. Mengapa tidak selalu menggunakan tipe data terbesar? Ya, dikarenakan yang pertama adalah pemborosan memori. Jika semua angka menggunakan tipe double, maka memori digunakan lebih besar. Contohnya, int sama dengan 4 byte. Kemudian double sama dengan 8 byte. Jika program memiliki jutaan data, pemborosan memori menjadi sangat besar. Kemudian performa program menurun. Tipe data besar membutuhkan proses komputasi lebih banyak. Contoh, operasi pada double biasanya lebih lambat dibanding integer. Kemudian resiko kesalahan logika menggunakan tipe data yang tidak sesuai dapat menyebabkan pembulatan angka, overflow, dan ketidaksesuaian data. Contohnya, nomor telepon lebih tepat menggunakan string, bukan integer. Kemudian keterbacaan program. Pemilihan tipe data yang tepat membuat kode lebih mudah dipahami. Contoh, boolean untuk benar atau salah, string untuk teks, int untuk bilangan bulat. Kemudian untuk nomor 3, soalnya bayangkan Anda sedang merancang sistem untuk sebuah kasir untuk toko buku, dan sebutkan dan jelaskan minimal 5 variabel yang Anda perlukan. Yang pertama adalah variabel yang perlukan itu nama buku, tipe datanya string. Alasan karena berisi teks berupa nama buku. Contoh, Laskar Pelangi. Kemudian harga buku, tipe data integer. Alasannya karena harga berupa angka bulat. Contohnya 50.000. Kemudian jumlah beli, tipe data integer. Alasan karena jumlah buku yang dibeli berupa bilangan. Contoh 3. Kemudian total bayar, tipe data yaitu double. Alasan karena hasil perhitungan bisa mengandung pecahan. Contohnya 150.000.50. Kemudian status member, tipe data boolean. Alasan karena hanya memiliki dua kondisi yaitu true sama dengan member, false bukan member. Kemudian nomor 4 yaitu soalnya flowchart dan pseudokode adalah dua jenis penyajian algoritma. Dalam situasi seperti apa penggunaan flowchart lebih unggul dibanding pseudokode dan sebaliknya? Baiklah, jawabannya, flowchart adalah representasi dari algoritma menggunakan simbol dan diagram. Kelebihan flowchart mudah dipahami secara visual. Kemudian cocok untuk presentasi, memudahkan melihat alur proses, bagus untuk kerja tim non teknis. Kekurangannya sulit untuk dibuat program besar, diagram jadi rumit dan memakan waktu.
Situasi yang cocok yaitu menjelaskan algoritma kepada pemula, presentasi sistem, mendesain alur sederhana. Kemudian pseudokode adalah penulisan langkah algoritma menggunakan bahasa sederhana menyerupai kode program. Kelebihannya cepat tulis, mudah diubah menjadi kode program, cocok untuk algoritma kompleks. Kekurangan pseudokode yaitu kurang visual, sulit dipahami oleh orang awam. Situasi yang cocok pengembangan program, diskusi teknis programmer, dan algoritma kompleks. Kemudian pada nomor 5 yaitu soalnya diberikan studi kasus sebuah toko buku memberikan diskon berdasarkan total belanja. Jika total belanja lebih dari 200.000, diskonnya 15%. Jika di antara 100 sampai 200.000, diskonnya 10%. Buatlah flowchart algoritma lalu jelaskan. Baiklah, ini saya akan tampilkan flowchart logika diskon. Dari mulai ini ya dampaknya. Kemudian yang pertama, sistem menerima input total belanja. Kemudian program memeriksa apakah total lebih dari 200.000. Jika benar, diberikan diskon 15%. Jika tidak, dicek apakah belanja minimal mencapai 100.000. Jika benar, maka diberikan 10.000. Jika tidak memenuhi keduanya, tidak mendapat diskon. Kemudian program menghitung total akhir pembayaran. Kemudian saya lanjutkan pada nomor 6, soalnya struktur if else if dan switch case atau match case digunakan untuk pengembalian keputusan multikondisi. Kapan Anda memilih switch case dibanding if else if? Jawabannya, if else if digunakan ketika kondisi bersifat yang pertama kompleks, yang kedua menggunakan rentang nilai, yang ketiga memiliki logika yang berbeda. Contohnya seperti ini. Jika nilai lebih dari 90 maka A, dan jika nilai lebih dari 80 sama dengan B. Kelebihannya yang pertama fleksibel, bisa menggunakan ekspresi kompleks. Kemudian kekurangannya sulit dibaca jika terlalu panjang. Kemudian switch case atau match case digunakan ketika kondisi hanya membandingkan satu variabel dengan beberapa nilai tetap. Contohnya hari sama dengan 1 sama dengan Senin, hari sama dengan 2, adapun ininya Selasa. Kelebihannya lebih rapi, lebih cepat dibaca, tapi kadang lebih optimal performanya. Kekurangannya tidak cocok untuk kondisi kompleks. Kemudian untuk soal nomor 7 yaitu perulangan for, while, dan while sering digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sama. Jelaskan skenario penggunaan yang tepat. Jawabannya, penggunaan for digunakan ketika jumlah perulangan sudah diketahui, yaitu contohnya menampilkan angka 1 sampai 10. For i sama dengan 1 sampai 10. Kelebihannya ringkas, mudah dibaca, cocok untuk iterasi terhitung. Kemudian perulangan while digunakan ketika jumlah program belum diketahui, contoh program login sampai password benar. Plain textnya while password salah. Kelebihan fleksibel, cocok untuk kondisi dinamis. Kesimpulannya, for untuk jumlah perulangan pasti dan while untuk jumlah perulangan belum pasti. Kemudian soal nomor 8 yaitu konsep infinite loop umumnya dianggap kesalahan. Namun adakah situasi di mana infinite loop justru penting? Jawabannya, infinite loop adalah perulangan tanpa akhir. Contoh sederhananya ini while dalam kurung true. Penting di mana infinite loop penting, yang pertama di server. Server harus terus berjalan untuk menerima permintaan pengguna. Yang kedua game harus terus berjalan sampai pemain keluar. Yang ketiga sistem operasi, sistem selalu aktif selama komputer hidup. Dan cara mengolah infinite loop yaitu tambahkan kontrak keluar, gunakan kondisi pemberhentian CPU, kemudian hindari penggunaan CPU berlebihan. Contohnya playtime-nya while dalam kurung true, dan jika bisa keluar maka hasilnya break. Kemudian kesimpulannya, infinite loop tidak selalu salah dalam sistem tertentu. Infinite loop justru menjadi inti utama agar program tetap aktif dan responsif. Kemudian pada nomor 9 yaitu buatlah program yang menampilkan bilangan kelipatan 3 mulai dari 1 sampai 30, namun melewati angka 15 menggunakan continue. Baiklah, saya akan tampilkan contoh hasil yang telah saya coding ataupun dapatkan. Yang pertama, saya akan jelaskan berbaris. Yang pertama, for i in range 1
31. Artinya program melakukan perulangan dari angka 1 sampai 30. Variabel i akan berubah terus 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya sampai 30. Kenapa 31? Karena di Python angka terakhir tidak dihitung. Kemudian jika range 1 sampai 31 berarti plain text-nya berarti 1 sampai 30 hasilnya karena nggak dihitung angka terakhirnya. Kemudian baris kedua, if i sama dengan 15, program memeriksa apakah sekarang angka 15, jika benar jalankan continue. Kemudian baris ketiga, continue artinya lewati proses di bawahnya dan lanjut ke perulangan berikutnya. Jadi saat i sama dengan 15, program langsung lompat ke angka 16. Kemudian baris 4 ini digunakan if i persen 3 sama dengan 0 titik. Ini digunakan untuk mengecek apakah angka merupakan kelimpahan yang 3. Simbol Python simbolnya diskon adalah modulo sisa pembagian. Kalau 6 persen 3 sama dengan 0, berarti 6 habis dibagi dengan 3. Sedangkan 7 dibagi habis 7 bagi 3 sama dengan 1, berarti bukan kelipatan 3. Kemudian baris kelima yaitu print. Jika angka habis bagi 3, maka angka ditampilkan. Program saat i sama dengan 3 bukan 15, 3 habis bagi 3 tampil 3. Saat i sama dengan 15, kondisi i 15 benar. Kemudian continue dijalankan, angka 15 dilewati, tidak diambilkan. Outputnya berikutlah gambarannya. Kemudian sampai 15 tidak muncul karena dilewati menggunakan continue. Kemudian pada nomor 10 kita menggunakan data NIM saya itu 2507050334. Itu selanjutnya saya jelaskan apa itu selection sort. Selection sort adalah algoritma pengurutan dengan cara mencari angka terkecil, menurunkannya ke posisi depan, mengulangi proses pada lisa data. Langkah pertama kita cari angka terkecil dari sudah data. Kita temukan bahwasanya angka terkecil angka 0, kita tukar dengan angka pertama itu angka kedua. Kemudian langkah kedua kita cari ke sisa data, kita cari dapat kemudian 0 lagi dan kita tukar dengan posisi angka kedua yaitu 5. Langkah ketiga kita cari angka terkecil dan dapatlah hasilnya 5, kita dengan posisi kedua. Hasilnya untuk sementara 00755 234. Kemudian langkah selanjutnya kita fokus kepada 755234. Kita cari angka terkecil. Dan hasilnya 2 kita tukar dengan posisi keempat yaitu 7. Hasilnya 0025734. Kemudian kita fokus pada 55734, kita cari angka terkecil dan dapatnya 3, kita tukar dengan posisi kelima. Hasilnya 00235754. Kemudian langkah selanjutnya 5 kita fokus pada 5754 dan cari angka terkecil yaitu dapat 4, kita tukar dengan posisi ke-6 yaitu kemudian selanjutnya kita fokus ke 755, kita cari angka terkecil yaitu 5, kita tukar dengan posisi angka ke-7. Kemudian kita tukar angka 7 sama 5 dan dapatnya 5. Hasil akhirnya yaitu 00234557. Sudah. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.